Teman-teman FPI, apakah selepas sholat Anda doakan Habib Rizik? Apakah setelah sholat subuh Anda doakan Habib Rizik? Apakah setelah sholat zuhur Anda doakan Habib Rizik? Apakah setelah sholat 5 waktu Anda doakan Habib Rizik? Jangan ngaku FPI kalau tidak mendoakan Habib Rizik bin Syihab. Allahu Akbar, takbir. Afwan. Ya Habibil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini lebih jelas? Ya, karena makom saya beda dengan makomnya Cak Nur. Cak Nur teriak-teriak kuat. Kalau saya teriak-teriak lebih kuat. Cak Nur nih katanya kasar, keras, tapi setelah saya duduk ternyata lembek. Masya Allah, pandai bercanda, betul ya? Menyenangkan. Memang manusia itu sisinya macam-macam. Ada sisi garangnya, ya, ada sisi lembutnya, sesuai kebutuhan. Begitu nolehnya ke ibu-ibu, langsung luntur hatinya. Langsung luntur hatinya. Jadi Masya Allah, ibu-ibu membuat Cak Nur malam hari ini berbunga-bunga. Mungkin di situ ada bunga yang dilihat beliau. Bercanda Bu, ya nggak usah tekan-tekan. Satu hal yang pengen saya sampaikan di sini, isi lagu tadi aja. Masya Allah, saya dengar tuh nyambung ke langit lagunya. Betul, lagunya nyambung ke langit. Siapa yang ngarang lagu tadi? Dapat dari mana tuh syairnya? Syair Indonesia dapat dari mana ya? Nggak tahu, itu yang ngarang Masya Allah. Dicari siapa yang ngarang, itu yang ngarang ya Masya Allah, syairnya yang ngarang ya. Karena mungkin Nurul Mustafa cuma nyanyikan, tapi yang ngarang siapa? Ya, yang ngarang belum tentu. Dicari itu siapa yang ngarang, karena banyak yang no name, nggak ada namanya. Tapi isinya ya, isinya Masya Allah cukup buat pelajaran kalau tadi didengarkan. Kalau tadi didengarkan, coba Habibnya dikasih mic. Ya, suara beliau enak, suara saya. Iramanya gimana, Beb? Coba tadi iramanya. Rabbil fanfa'na
Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim nal husna bi hurmatihim wa amin tariqatihim wa mu'afatihim minal amin tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal bihurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatihim minal wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Itu intinya di situ. Ya, intinya di situ. Nomor 1, Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, tapi yang dipanggil bukan ya Allah, tapi ya Rabbi. Antara Ar-Rabb dengan Allah itu berbeda. Allah ini lafzul jalalah, Allah. Kalau udah bilang Allah, di situ ada Ar-Rahman, di situ ada Ar-Rahim, di situ ada Al-Malik, di situ ada Al-Jabbar, di situ ada Ar-Razzaq, Allah. Tapi kalau bila Ar-Rabb, bicara Ar-Rabb berbeda. Ar-Rabb itu artinya yang maha ngurusi, yang maha mengurusi. Pagi kita melek harus dapat jatah oksigen berapa, itu Allah Ar-Rabb. Allah menunjukkan dirinya maha mengurusi. Makanya Al-Quran setelah basmalah dilanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur bagi Allah Rabb, Tuhan yang maha mengurusi jagat raya. Makanya kita nggak usah bingung bagaimana nanti, bagaimana besok, bagaimana lusa, karena yang mengurus bukan manusia, tapi yang mengurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak usah bingung kapan Habib Rizik pulang atau tidak pulang, karena yang ngurus bukan manusia, yang ngurus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak usah dipikirkan, nggak usah dibuat bingung, nggak usah dibuat macam-macam, tetapi lakukan bagaimana Allah Ta'ala mengurus semuanya menjadi cantik, mengurus semuanya menjadi indah, mengurus semuanya menjadi baik, mengurus semuanya menjadi menyenangkan. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Rizik, doakan saya, doakan saya. Saya udah tanya kepada teman-teman FPI, apakah selepas sholat Anda doakan Habib Rizik? Apakah setelah sholat subuh Anda doakan Habib Rizik? Apakah setelah sholat zuhur Anda doakan Habib Rizik? Apakah setelah sholat 5 waktu Anda doakan Habib Rizik? Jangan ngaku FPI kalau tidak mendoakan Habib Rizik bin Syihab. Afwan. Sekarang banyak orang pakai baju FPI. Ini baju dibuat desain, dibeli desain, malang pun pakai baju FPI bisa. Betul. PKI pakai baju FPI bisa. Siapapun bisa pakai baju FPI. Tapi FPI yang sejati tak perlu pakaian. FPI yang sejati tak perlu bendera. FPI yang sejati tak perlu simbol. Tapi perjuangannya nyata, doanya nyata, zikirnya nyata, hasilnya nyata. Itu yang namanya front pembela Islam, membela Islam dengan semua makomnya. Mohon maaf, inilah Habib Novel. Halo. Belum tentu nih FPI ini, belum tentu, tapi juga belum tentu bukan FPI. Makanya saya nggak gampang percaya dengan orang yang pakainya FPI meskipun duduk di depan. Kapok muka. Habibnya salah ngundang Habib ini. Palsu. Ngaku cinta Habib Rizik, ngaku cinta Habib Rizik, palsu. Kalau tidak mau mendoakan 5 waktu, palsu. Tapi pecinta Habib Rizik yang sejati, mungkin orangnya tinggal di gunung, nggak pernah ikut turun 212. Mungkin orangnya nggak pernah bawa bendera. Mungkin orangnya bahkan Habib Rizik nggak pernah ketemu.
Mungkin orangnya nggak pernah didengar namanya, tapi tiap malam derai air mata mengalir di pipinya, mendoakan keselamatannya, mendoakan panjang usianya, mendoakan kesehatannya, mendoakan kebaikannya. Itulah al-muhib, itulah pecinta yang sejati. Bukan yang kelihatannya bersama-sama, kelihatannya turun, kelihatannya mengibarkan bendera, tetapi menusuk dari depan dan dari belakang. Naudzubillah min dzalik. Kok diam semua, kenapa? Kira-kira Cak Nur sama Habib Novel galak mana? Hello. Salah ngundang Ustaz nih, Cak. Dikira Habib Novel sama Cak Nur cocok enggak kira-kira? Ya beda makom. Makom saya lebih tinggi. Beliau cuma Cak, saya Habib. Gus saja nggak diakui. Ini beliau nih Gus saja nggak diakui, apalagi kiai. Kata teman-teman Nahdlatul Ulama, teman-teman itu syarat dianggap kiai. Ini kelakar para kiai. Kalau istrinya satu baru Gus, kalau lebih dari satu itu kiai. Nah kalau Cak Nur saya nggak tahu nih, karena dari tadi belum terus terang. Suruh belajar dari saya ilmunya tentang perempuan. Iya, tentang wanita. Kalau Habib Novel berapa? Biarlah tetap menjadi rahasia. Nah, itu perlu dibahas empat mata. Ikhwani rahimahumullah, pecinta Habib Rizik. Kenapa saya bilang begini? Karena di belakang tuh banyak simbol, ada FPI, ya kan ya? Pakaian yang awal saya FPI, artinya saya di tempat di mana orang-orang yang cinta FPI. Saya cinta Habib Rizik, tapi saya bukan FPI. Betul, saya pecinta Habib Rizik, saya bukan FPI. Saya Ar-Rawdah, Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Rawdah. Habib Rizik akan semakin kaya kalau yang ikut bersamanya adalah bermacam-macam jenis dari lapisan masyarakat. Makanya pecinta-pecinta Habib Rizik, siapapun orangnya, apapun pakaiannya, apapun benderanya, jangan dipercaya kalau tidak mau mendoakan beliau. Betul-betul kamu juga gak doain. Jangan asal betul Allahu Akbar, asal teriak tapi hatinya gak pernah berteriak takbir. Yang cinta tapi gak pernah berdoa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, nggak banyak koar-koar tentang Imam Syafi'i, nggak banyak. Beliau sampaikan itu dalam doanya selepas sholat. Beliau pun berkata, Rabbighfirli, setelah sholat, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setiap sholat 5 waktu itu doa selepas salamnya. Gak baca doa yang lain dulu, gak baca wirid yang lain dulu, gak baca zikir yang lain dulu. Maka saat itulah putri beliau pun penasaran, siapa nih orang yang didoakan oleh ayahku setelah orang tuanya? Gak doain orang lain setelah orang tuanya, hanya manusia yang satu ini. Itu namanya Imam Ahmad bin Hanbal gak pernah menceritakan, ini guruku, ini panutanku, ini kekasihku. Gak pernah cerita pada anaknya, tapi beliau tunjukkan dalam praktek kehidupannya. Beliau tidak pandai berkata-kata, tapi beliau pandai berbuat dan bertindak dan beramal. Beliau pandai praktek dalam kehidupan yang sejati. Itulah ilmu urip yang diajarkan Gus Nur. Ilmu urip itu bukan dengan retorika, ilmu urip itu dengan praktek dalam kehidupan nyata. Maka saat itulah sang putri bertanya, ayah, siapa orang ini yang selalu engkau sebut selepas sholat? Maka menjawablah Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah guruku, dia adalah guruku. Saya mau nanya semua nih, cinta nggak sama Habib Rizik? Saya mau nanya, saya dengar tuh, iya, ketika di masjid di dekat bandara Habib Rizik ceramah, beliau minta didoakan. Saya mau nanya, dalam 1 minggu ini, kapan Anda selepas sholat menyebut nama Habib Rizik dalam doa Anda?
Parah atau nggak parah ini? Parah habis. Gawat ini. Ini parah habis ben gawat. Ngakunya cinta, ngakunya pakai pakaian, ngakunya bawa bendera, ngakunya teriak takbir, ngakunya kembalikan Habib Rizik, ngakunya selamatkan ulama, tapi nggak pernah minta kepada Allah yang menguasai, yang mengatur, yang ngurus jagat raya agar ulamanya diselamatkan, agar ulamanya dibela, agar ulamanya dilindungi, agar ulamanya naik martabatnya. Ikhwani rahimakumullah. 212 buat banyak orang itu sebuah keberhasilan. Betul? Betul? Tapi hari ini Habib Novel mengatakan 212 bukti betapa lemahnya umat Islam. Bingung ya? Saya ikut, bukan gak ikut. Cuman saya tuh gak suka di depan, gak enak. Saya pilih di jalanan, berhujan-hujan. Lebih enak gak dikenal, gak repot. Dikenal mau jalan aja susah. Kalau bukan karena Habib Syekhon, saya nggak mau itu. Saya lebih suka tiba-tiba muncul di situ. Itu saya. Saya lebih suka pakai celana panjang, nanti gantinya di belakang bangku. Saya lebih suka pakai topi, atau saya pakai pakaiannya pendaki gunung. Nanti ketika mau ceramah, baru ganti pakaian. Kenapa? Capek tahu dikawal, capek tahu dicium orang-orang yang mulutnya nggak jelas ini. Habis merokok, cium tangan, katanya hormat ulama, tapi masya Allah tangannya ulama dikasih rokok dari mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan hormat ulama, ini bukan bela ulama, tapi pelecehan, penghinaan kepada ulama. Dari mana mau dapat doa? Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berikan manfaat berkat mereka. Bagaimana mau dapat barokah? Habibnya ceramah, rokok dinyalakan di hadapannya, syaitan dibakar di depannya, malaikat mau datang menyingkir dari tempat itu. Itu mau dapat barokah, bukan berkah yang dapat, azab yang dapat dari Allah Ta'ala. Rasain. Ini jihad nih. Ngomong gini di depan orang segini banyak, ini jihad nih, Ustaz. Ini jihad nih. Mengatakan yang benar, ini jihad. Mendidik kalian jadi baik, ini jihad. Mengarahkan kalian kepada yang lurus, ini jihad. Membuat kalian menjadi indah di mata Allah, ini jihad. Hadza huwa jihadul akbar, jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Itu jihad yang terbesar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Saya mau nanya, bisa nggak nih yang kecanduan rokok, kalau lagi pengajar rokoknya diberhentikan? Bisa nggak? Bisa nggak? Mulai sekarang dimanapun berada, di majelis ilmu, berhentilah merokok. Terutama kiainya, terutama habibnya, terutama ustadznya. Sungguh memalukan kalau sampai di yang namanya depan panggung ulama yang merokok, sementara yang lain ceramah. Dari mana sesuatu yang makruh akan mendatangkan rahmat? Mafi kalam ya akhi. Halo, siapa yang lebih galak? Habib Novel atau Cak Nur? Tapi Habib Novel senyum atau enggak senyum? Jadi senyum atau galak? Halo. Loh ya, kalau saya ngomongnya pelan-pelan ya tidur semua. Ini sudah hampir jam 12. Betul kan? Coba lihat jam dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengar suara saya, jangan tertipu oleh suara saya. Lihatlah wajah saya, Anda akan jatuh cinta segera. Namanya Naufal, artinya pria tampan yang dermawan. Dan itu pun alhamdulillah insya Allah sesuai kenyataan. Parasnya dibanding dengan yang ada di atas panggung tidak kalah. Kalau masalah menang tergantung siapa yang membandingkan. Keputusan ada di tangan Anda, bukan di tangan kami yang dinilai. Halo. Jamaah. Oh iya, itu Ustadz jamaah sekarang udah gak didengar sama banyak orang juga. Saya itu paling senang kalau ada Ustadz ditolimi, saya kemudian ikut-ikut menaikkannya, mendukung para Ustadz siapapun dia.
Gus Nur ini datang ke rumah saya, maaf sorry Cak Nur, beliau udah nggak mau dipanggil Gus sekarang. Orang PN Gus, Masya Allah. Rupanya turu-turu Pak Harto. Pak Harto dia ngomong orang PN. Itu Pak Harto. Banyak orang yang nggak suka sama Haji Muhammad Soeharto, tapi beliau sekarang telah meninggal dunia. Saat ini saya orang yang cinta dengan Pak Harto. Anda boleh nggak suka sama saya, silahkan. Seperti kata Gus Nur, bok senengi yo karepmu, orang bok senengi yo ora apa ngaden. Kamu puji, aku nggak butuh. Kamu caci, aku nggak ngaruh. I love Mr. Muhammad Soeharto. I love him so much. Saya cinta presiden saya yang bernama Haji Muhammad Soeharto, karena dia saudara saya seiman dan dia telah tiada, dia telah meninggal dunia. Rasul saya bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah yang baik-baik dari yang telah meninggal dunia di antara kalian. Gak usah dibahas yang gak baik. Saya mau sebut yang baik. Siapa sekarang presiden di dunia yang mampu meniru Pak Harto? Niru gimana? Satu-satunya presiden dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berani menunjukkan dirinya, aku muslim, ana muslim, aku muslim. Beliau buktikan. Gak usah ngomong, itu pencitraan. Jangan ngomong begitu. Sultan yang boleh ngomong gitu Allah Ta'ala. Kita harus hukumi dengan yang dohir, ya. Pak Harto itu satu-satunya presiden yang mampu membangun 1000 masjid di Indonesia. Kelilinglah dari Sabang sampai Merauke, nanti akan ketemu masjid Pancasila. Di tempat-tempat yang nggak ada masjid, siapa yang bangun? Haji Muhammad Soeharto. Namanya Soeharto. Kenapa diganti Muhammad di depannya? Kalau bukan cinta kepada baginda Muhammad SAW, tidak mungkin dibubuhkan tambah nama Muhammad di depan nama beliau. Sebagai seorang presiden yang tahu dunia memusuhi Islam, dunia benci kepada Islam, dunia gak suka kepada Islam, beliau tambahkan nama Muhammad di samping nama beliau, dan beliau tambahkan nama Fatimah di samping istri beliau. Presiden dan istri yang mencintai Nabi dan keluarga Nabi, itu yang kami rindukan, yang mau menunjukkan dirinya, aku seorang muslim. Betul. Sekarang gak usah bahas presiden, Anda nih loh. Jangan bahas lurah, jangan bahas camat, jangan bahas gubernur, jangan bahas presiden, apalagi calon. Kita ini sudahkah menunjukkan identitas muslim kita dengan benar? Rasul memerintahkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, atau kama qala sallallahu. Kata Gus Nur tadi, Cak Nur tadi, kalau pengen kaya, Al-Quran mengajarkan sedekah. Gak punya duit, gak ada alasan untuk tidak bersedekah. Sedekah yang sederhana dan luar biasa pahalanya dan luar biasa hasilnya. Senyummu untuk saudaramu persis di depan wajahnya. Senyum itu sedekah. Muslim ketemu dengan muslim, jalan seperti gak kenal. Ucapan salam sebagai siapa yang diperintahkan Rasul, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Hei umat manusia, tebarkan ucapan salam, beri makan orang. Wassalli billail wan nasniya tadkhulul jannah bisalam. Apa kata Rasul? Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah Rasul instruksikan umat Islam di negeri yang asing, negeri yang di situ Yahudi, negeri yang di situ orang-orang kafir banyak, negeri yang bukan negerinya muslimin. Rasul ajarkan umat Islam menunjukkan identitas Islamnya. Apa yang pertama kali dilakukan? Tebarkan ucapan salam. Keren, ketemu, assalamualaikum. Sekarang ketemu yang udah bro, dari mana bro? Bro, kita teriak, nggak dapat pahala. Gak dapat pahala. Assalamualaikum bro, boleh. Assalamualaikum jeng, boleh. Assalamualaikum yang mana? Ketemu muslim dengan muslim, salamnya tidak didahulukan. Makanya banyak muslim gak selamat. Kenapa? Doa minta selamat udah jarang.
Masuk rumah nggak minta selamat, ketemu muslim nggak minta selamat. Ini kalau dipraktekkan 200 juta warga negara Indonesia plus minus, kemudian muslimnya diperkirakan, saya nggak punya sensus resminya, sekitar 80%. 80% ini kalau 40%-nya mau mengucapkan assalamualaikum, itu aja, assalamualaikum, apalagi kalau lengkap setiap ketemu, maka setiap detik di Indonesia ini permohonan selamat itu naik ke langit. Setiap detik permohonan selamat naik ke langit, maka Allah akan menurunkan keselamatan. Sekarang kita diberi oleh Allah Ta'ala berbagai macam ujian. Kalau sampai di kampung ada lurah yang gak baik, kalau sampai ada di kota Anda ada yang namanya wali kota nggak baik, yang salah bukan wali kotanya, yang salah bukan lurahnya. Apa kata ulama? Jika penduduk suatu negeri itu zalim, maka Allah akan mengikat pemimpin yang zalim untuk menunjukkan betapa zalimnya penduduk negeri itu. Paham gak nih? Loading gak nih? Nokia atau Samsung? Samsung Galaxy Note 8, Samsung S9, Samsung X atau Samsung jadul? Handphonenya RAM-nya 4 GB atau RAM-nya 1 GB? Halo. Katanya sampai subuh. Ini baru satu kata, Robbi fanfa'na bibar katihin. Belum sampai bahasa Indonesianya, belum. Nggak tahu selesai jam berapa kak. Ini apa namanya, beliau ini ahli bela diri. Kalau saya ini nggak bisa apa-apa. Jadi kalau sekali mukul saya itu ya kemungkinan besar masuk rumah sakit yang mukul. Iya, yang mukul kemungkinan besar masuk rumah sakit, yang dipukul masuk kuburan. Naudzubillah min dzalik. Yang mukul langsung dipukulin orang banyak gitu kan, yang dipukul masuk kuburan. Naudzubillah min dzalik. Kenapa saya ngomong seperti ini, Tuani? Seringkali pola pikir kita salah. Maaf, Dak. Saya ada sedikit beda pendapat dengan jenengan. Ya, boleh atau beda pendapat? Karena beliau lebih suka melihat keluar. Nah, kalau saya diajari sama leluhur saya, melihatlah ke dalam. Ya, saya kan torikohnya Bani Alawi, Habib. Nah, Habib ini beda torikohnya. Tiru tuh Habib Rizik. Habib Rizik itu benar. Sholatnya berjamaah, zikirnya kencang, matanya ditutup kecuali melihat yang baik, telinganya nggak mendengar kecuali yang halal, nggak masuk ke mulutnya kecuali yang halal, keluarganya dijaga, dilindungi dari segala yang haram. Maka kalau beliau teriak takbir Allahu Akbar, sejagat ikut takbir Allahu Akbar. Tapi kalau kita tidak takbir Allahu Akbar, rokok masih menjadi kebiasaan. Kita takbir Allahu Akbar, mata sambil melihat perempuan. Kita takbir Allahu Akbar, tapi yang namanya uang di jalan gak tahu siapa yang punya, gak tahu siapa tuannya, diambil masukkan kantong sebelah kanan. Beda. Betul kalau namanya Habib Rizik ngomong seperti itu. Tapi kalau saya, makomnya belum makom Habib Rizik. Saya makomnya makom Habib Novel. Lihat ke dalam. Sorry, nanya. Jujur ya, jujur. Boleh jujur sama saya hari ini? Yang orang tuanya masih hidup, satu atau dua-dua, coba angkat tangan. Yang orang tuanya masih hidup, jangan nggak angkat tangan. Satu atau yang di panggung juga. Satu atau kedua-duanya. Yang masih punya orang tua, coba angkat tangan. Setinggi-tingginya biar saya bisa lihat. Banggakan orang tuamu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur semua orang tuanya. Pertanyaan saya, yang tadi hari ini, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, mencium kening orang tuanya, coba angkat tangan. Cium kening ya, bukan cium tangan. Cium kening.
Masya Allah. Yang tadi mencium pipi orang tuanya, coba angkat tangan. Mencium dada orang tuanya, memeluk orang tuanya. Yang bangun demi menghormati orang tuanya, yang mengawal orang tuanya, coba angkat tangan. Hanya beberapa lintir tak? Habis. Berapa lintir? Gak banyak. Bagaimana perjuangan Anda untuk menegakkan, perjuangan kita untuk menegakkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan berwibawa kalau yang meneriakkan kalimat itu durhaka kepada orang tuanya. Anda sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, imam Anda Rasulullah, Anda jihad bersama Rasulullah, Anda makan bersama Rasulullah. Tapi kalau kita durhaka pada orang tua, maka rahmat Allah diblokir. Walau Rasul di sampingmu, walau Rasul mentalkirkan kita, diblokir sama Allah. Apalagi imamnya cuma Habib Rizik, cucu yang kesekian. Imamnya Habib Novel, cucu yang kesekian. Imamnya Habib Syekhon, cucu yang kesekian. Imamnya Kiai Fulan, muhibnya habaib, pengikut Salman minna ahlul bait. Imamnya para pecinta akhir zaman. Imamnya langsung Nabi. Orang yang durhaka sama orang tua diblokir sama Allah.